Halo, selamat sore Mbak Elo. Selamat sore. Kok kayaknya nggak semangat kayak gini tuh? Kenapa? Tadi tuh kesini naik apa? Tadi diantar sih Bu sama teman saya. Temen apa temen? Cowok pasti ya. Acara. Cowok juga nggak apa-apa sih. Hujan nggak tadi di daerah mana Bu Elo? Mbak Elo. Sedikit mendung tapi kayaknya belum hujan sih. Tadi teman jalan hujan. Oh, mau hujan. Nah, gimana nih akhir-akhir ini? Kok saya lihat datang ke sini kayak sedikit murung gitu? Sebenarnya nggak murung sih, cuma kayak mana ya jelasinnya kayak takut gitu loh. Kenapa nggak bisa ngejelasin gitu? Gini aja deh, Mbak Ella ceritain intinya aja deh, gitu. Intinya tuh kemarin gini kan saya itu kan kosnya berdua sama teman saya. Terus, Terus teman saya pulang, kan kos saya sendirian kan, terus kayak aku tuh mimpi aneh-aneh terus gitu selama 3 hari. Aku nggak bisa jelasin, ngomong aja kayak nggak bisa gitu loh. nah, jadi di sini tuh Mbak Ella tuh nggak bisa ngungkapin isi hati Mbak Ella ya kalau secara ngomong langsung gitu ya. Nah, jadi di sini tuh saya punya salah satu teknik disebut tuh teknik expression writing. Nah, tadi kan Mbak Ella kan ngomong kan kalau susah buat ngungkapin langsung gitu ya. Nah, di sini tuh saya ngasih kesempatan Mbak Ella buat tulis apa yang diungkapin, perasaan yang ada di perasaan Mbak Ella dan ditulis di sini. Nah, itu nanti kalau semisal Mbak Ella hari minggu pertama belum apa ini belum terasa lega, kita mengadakan pertemuan lagi di minggu selanjutnya. Nah, ini bisa Mbak Elo tulis dulu ya. Saya nulis apa ya? Mbak Elo itu nulis itu aja isi yang nggak pikiran Mbak Elo yang nggak bisa diungkapin pas sesi konseling seperti ini. Jadi bisa diungkapin lewat tulisan seperti ini ya di sini ya. Sebelumnya tenang aja Mbak Elo, di sini saya sebagai konselor tidak akan membocorkan permasalahan Mbak Elo, dan di sini saya mempunyai waktu pertemuan minggu ini sekitar 10 menit sampai 30 menit ya Mbak Elo. Terus sebelumnya ini nyamannya gimana nih? Saya tinggal keluar atau saya tunggu di sini? Kalau tinggal Iya nggak apa boleh, saya tinggal dulu berarti ya. Nanti kalau udah Mbak Ella bisa manggil saya datang ke sini. Ungkapin aja semuanya Mbak Ella di sini, saya tinggal dulu ya. Masih.
wanita sudah. Baik. Saya jadi gini kalau ini setelah Mbak Ella tulis ini, apakah udah lega apa belum? Masih belum lega ya. Nah, yaudah sebenarnya gini deh, kita adain 3 pertemuan ya, 3 kali pertemuan. Jadi minggu besok kita ketemu lagi dengan teknik seperti ini lagi ya. Mbak Ella masih saya ingin Mbak Ella mengungkapkan isi hati Mbak Ella yang lebih dalam lagi ke kertas ini, ya kan? Nah ini kertasnya saya sebut dulu. Nah nanti kalau udah minggu ketiga atau minggu keempat kita baca sama-sama ya, ini ya sebenarnya ya. Nah, oke, pertemuan kali ini udah 30 menit ya. Nah, maka kali ini saya cukupkan sampai di sini. Minggu depan kita jadwalkan tanggal berapa ya? Tanggal 22 hari Selasa ya, kalau gimana? Ya, kayaknya bisa sih. Nanti kalau misalnya Mbak Elo ada jadwal dadakan, Mbak Elo bisa konfirmasi ke WA saya aja ya. Kita akan bicara dulu kalau misal ada. Kalau nggak ada ya kita hari itu aja ya. Oke, terima kasih ya Mbak Elo sudah menyempatkan datang ke sini. Terima kasih Mbak Anita. Ya. Halo Mbak Elo, mana nih? Udah gak kerasa ya, ternyata kita nggak menyebutkan 3 kali pertemuan, ternyata sampai 4 kali pertemuan ya. Kayaknya masalahnya Mbak Elo ini berat banget. Oke. Nah minggu keempat ini Mbak Elo sesi nulisnya tuh udah selesai. Dalam pertemuan minggu keempat ini apakah udah plong apa belum? Jadi saya udah nggak nulis Iya, udah nggak nulis. Kalau semisal Mbak Elo masih belum plong ya saya jadwalkan lagi untuk minggu depannya gitu. Nah makanya saya tanya apakah ini udah mencukupkan Mbak Elo buat menegakkan diri Mbak Elo apa belum? Kayaknya udah sih Bu. Benar nih, udah plong banget nih. Kayaknya udah. Nah, minggu keempat ini kita baca sama-sama ya slide-nya ya. Itu semenjak kejadian itu Mbak Ella itu dihantui dengan mimpi, dan di dalam mimpinya itu kayak berwujud hantu gitu ya. Tapi hantu itu katanya Mbak Ella. Iya, kayak sama aja gitu. Gitu ya. Oh berarti di sini tuh masalahnya Mbak Ella itu kayak Mbak Ella tuh merasa bersalah gitu kan, gara-gara kakeknya Mbak Ella itu tidur di sampingnya Mbak Ella gitu ya. Terus Mbak Ella itu dipojokkan sama orang lain kalau kakeknya Mbak Ella itu meninggalnya karena perbuatan Mbak Ella. Kalau boleh tahu kakeknya Mbak Ella itu umur berapa? Nggak tahu ya, kan masih TK jadi nggak paham. Kira-kira udah tua banget apa belum? Udah sih, udah tua, rambutnya udah putih gitu. Sebelumnya punya penyakit apa enggak? Enggak sih. Sehat-sehat aja. Ya namanya anak kecil kan pasti kita juga nggak tahu ya kepergiannya orang, bisa aja detik ini, bisa nanti menit ke depan, kapan kita juga nggak tahu kan kapan. Jadi gini Mbak Elo ya, Mbak Elo tidak usah menyesali diri Mbak Elo. Kan saya tadi udah bilang kan kalau orang itu meninggal itu kita nggak ada yang tahu kecuali Tuhan kan. Apalagi dengan keadaan Mbak Elo yang masih TK, masih anak-anak, masih usia dini kan, mestinya kan nggak tahu apa-apa. Dia tahu cuman Mbak Elo di situ posisinya cuma tidur di sebelah kakeknya Mbak Elo gitu kan. Sedangkan orang-orang itu apa itu namanya kayak memojokkan Mbak Elo. Terus Mbak Elo gini deh, harusnya tuh Mbak Elo gini. Oh iya, aku tuh posisinya pas lagi kecil. Itu posisinya tuh masih kecil ya dan nggak tahu apa-apa. Harusnya sih aku bisa memaafkan mereka yang udah memojokkan aku gitu. Lagi kan pasti mereka kiranya tuh
Ya siapa sih anak kecil yang berani melukai kakeknya gitu. Ya juga sih Mbak Anita kayak mulai paham gitu. Iya. Nah jadi udah nggak apa-apa, nggak usah ragu sesalin. Lagian kan juga kakeknya mungkin udah waktunya kakeknya Mbak Elok meninggal gitu. Jadi ya udah nggak usah terlalu dipikirin lagi. Ini sih Mbak Anita, kalau saya sendirian itu nggak, semoga aku tak ingin pikiran dulu. Kalau itu ya, kalau begitu usahain baca doa, terus kayak apa ya, penuhin sama harapan-harapan bagusnya Mbak Ella aja, biar uh, mimpi hantunya itu bisa ketutup dengan itu tadi. Saya harap pertemuan keempat kita kali ini menjadi konseling terakhir kita ya, dan saya berharap Mbak Ella sudah melupakan kejadian-kejadian Mbak Ella di masa lalu, dan Mbak Ella baru bisa menceritakan pas umur segini ya. Iya, terima kasih Mbak Anita, semoga bermanfaat untuk saya. Pulangnya naik apa Mbak Ella? Saya ini sih lagi bawa sendiri. Bawa motor sendiri ya. Hati-hati ya Mbak Ella ya, di luar soalnya tak bawa jas hujan kan. Terima kasih ya, hati-hati di jalan.